Oke, selanjutnya kita akan mencoba melakukan klasifikasi dengan aplikasi WK. Adapun kita akan melakukan klasifikasi terhadap data pengguna lensa kontak mata yang terdiri atas, ya di sini saya udah mengetikkan di notepad gitu ya, usia, penglihatan rabun, kondisi, tingkat produksi air mata dan kontak lens ya. Untuk pengetikannya ini usahakan jangan menggunakan spasi. Jadi kalau misalkan pemisah tiap kata itu menggunakan underscore ya. Di sini udah saya ketikkan sebanyak 20 data ya, jadi kalian atau kita bisa menyimpannya ya dengan cara file lalu save as. Nah, di sini terserah kalian mau naruhnya di mana, misalkan di dokumen atau di data boleh, di mana juga boleh ya. Di sini misalkan kita ketikkan dengan nama filenya adalah lensa kontak ya. Lalu di sini jangan lupa karena kita mau membuatnya dalam bentuk CSV, maka kita ketikkan lensa kontak.csv gitu ya. Ini kebetulan udah saya buat ya, lensa kontak dan CSV, belakangnya jadi CSV. Oke, lalu simpan, save. Ini karena saya udah membuatnya, kita timbal aja ya, yes. Oke, setelah data kita buat seperti ini, lalu kita buka WK nya ya, tunggu beberapa saat sampai WK nya terbuka seperti ini ya. Kecepatan komputer itu memang mempengaruhi ya. Setelah WK nya terbuka seperti ini, kita klik yang Explorer, ini dibesarin dikit ya, klik yang Explorer. Dari Explorer ini kita lihat di sini ada preprocess. Di preprocess itu kita akan membuka filenya, file yang ini ya, file yang notepad. Baik, kita klik open file, klik. Nah, karena tadi kita menyimpannya di dokumen, juga kita carinya di dokumen gitu ya. Lalu carinya jangan lupa karena ini bentuknya tadi masih CSV, ini kita cari yang ke bawah ini, CSV data files, diklik. Nah ini lensa underscore kontak.csv, klik. Setelah itu klik open. Nah, akan terlihat data seperti ini ya. Di sini ada atributnya usia, penglihatan, kondisi ya, tingkat produksi air mata dan kontak lens seperti ini. Nah, di sini ada data-datanya, yaitu datanya sebanyak 20 gitu ya, atributnya 5. Di sini kelihatan ya bahwa di sini udah ada labelnya, itu ada muda, remaja dan dewasa. Oke. Nah, setelah data seperti ini, kita akan menyimpan dahulu ke bentuk ARFF ya. Jadi nggak bisa langsung dari CSV, tapi kita simpan dulu ke ARFF ya. Kita klik yang save, klik. Nah, di sini kita klik yang ini, yang kontak, lensa kontaknya ini kita klik, lalu belakangnya di sini, lalu ini bentuknya bentuk ARFF ya, lensa kontak, kita bentuk yang ubah ke ARFF, lalu save ya. Karena saya udah membuatnya, ini kita tiban aja yes. Oke. Setelah bentuk ARF nya udah jadi, kita buka file lagi. Di sini di open file lagi, klik, lalu kita klik yang ini, yang lensa kontak.arff, klik ini, lalu di open ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita harus melakukan classify. Di sini kita mencontohkannya adalah menggunakan yang ini, yang tab classify. Kita klik aja classify, lalu klik yang choose. Nah, yang choose ini kita klik yang sini ke bawah, lalu kita cari yang trees
Nah, terusnya ini yang J48 diklik. Nah, di sini ada percentage split. Nih kita klik. Ya, misalkan kita kliknya, kita ketik 80% gitu ya. Lalu kita start, klik. Nah, di sini kelihatan bahwa data sudah menunjukkan hasil ya. Di sini tidak ada kesalahan data ya. Ini atributnya 5, datanya ada 20 gitu ya. Usia, penglihatan rabun, kondisi, tingkat produksi air mata, dan kontak lens ya. Test mode-nya 80% ya. Lalu ya, dari data-data ini kita bisa melihat bahwa tingkat produksi air mata jika berkurang ya, jika berkurang maka tidak diperlukan lagi namanya lensa kontak gitu ya. Konsumen itu tidak memerlukan lensa kontak. Tetapi jika tingkat produksi air matanya sama dengan tetap ya, sama dengan tetap nih data-datanya ini ya, maka kita lihat apakah penglihatannya rabun atau tidak gitu ya. Jika penglihatannya rabun, jika penglihatannya tidak rabun, maka dianjurkan untuk menggunakan lensa kontak yang sifatnya soft atau lembut gitu ya. Lalu kalau penglihatannya rabun, ini dianjurkan untuk menggunakan lensa kontak yang sifatnya hard atau agak keras gitu ya. Nah, ini data-datanya kita lihat seperti ini. Nah, lalu kita untuk melihat tampilan dalam bentuk diagram, ini kita tinggal klik yang result di sini, result list. Dan sini klik kanan, lalu ke visualize tree, kita klik ya. Nah, di sini kelihatan bahwa di diagramnya ini, jika tingkat produksi air mata itu sama dengan berkurang, maka konsumen atau klien itu tidak memerlukan lensa kontak. Di sini ada jumlahnya dari 10 orang. Kita lihat ya, jumlahnya 10 orang. Di sini jika tingkat produksi air mata berkurang, berarti gini, tingkat produksi air mata berkurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul ya, datanya ada 10 orang. Nah, jika tingkat produksi air matanya tetap, ini harus dilihat apakah penglihatannya ini rabun atau tidak gitu ya. Jika tidak, maka dianjurkan untuk menggunakan lensa kontak yang bersifat soft. Yang bersifat soft ini ada 5 orang, kita lihat ya. Yang penglihatannya tidak rabun, berarti tidak rabun. Yang soft berarti ini 1, 2, 3, 4. Tidak ada lagi di bawah, tetapi di sini ada nih. Ini dewasa tidak rabun ya. Nah, ini juga termasuk ke dalam yang soft ya. Ya, termasuk dalam yang soft. Sedangkan yang penglihatannya rabun ini dianjurkan untuk menggunakan lensa kontak yang hard, berjumlah 5 orang ya. Kita lihat yang hard 1, 2, 3, 4 ya. Dan rabun berarti yang ini ya, dewasa rabun ya. Dianjurkan untuk menggunakan lensa kontak yang sifatnya hard. Dan dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa data-data ini sudah betul ya, terdiri dari 20 klien, 10 tidak memerlukan lensa kontak, dan 10-nya lagi nih dianjurkan untuk menggunakan lensa kontak. Ya, demikianlah dari keterangan penjelasan ini dari WK-nya. Ya, bisa kita simpulkan bahwa WK ini dapat menyimpulkan data yang cukup banyak ya, data yang cukup banyak dapat kita ambil kesimpulan untuk membuat sebuah keputusan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.